Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta menarik dari Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat mendampingi Soekarno sebagai Presiden pertama. Keduanya hingga kini dikenang sebagai sosok proklamator bangsa. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Perjalanan karir politiknya dimulai sejak ia aktif dalam organisasi Sumatranen Bond wilayah Padang. Tak hanya sebagai sosok politisi, ia juga dikenal sebagai sosok negarawan dan pelopor koperasi. Oke guys, saat ini aku akan menjabarkan beberapa fakta menarik dari Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Fakta yang pertama adalah merupakan sosok yang sederhana. Bung Hatta adalah sosok yang sederhana. Ia pernah meminta asistennya untuk mengembalikan dana taktis wakil presiden yang sebenarnya merupakan haknya. Semua tawaran untuk menjabat sebagai komisaris perusahaan nasional dan internasional pernah ditolak oleh Bung Hatta. Bahkan jabatan yang ditawarkan Bank Dunia pun pernah ia tolak. Fakta yang kedua adalah aktif berorganisasi. Saat berusia 15 tahun, Bung Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi. Ia menjadi bendahara Jong Sumatranen Bond atau JSB cabang Padang. Di kota ini, Hatta mulai menimbun pengetahuan perihal perkembangan masyarakat dan politik. Mulai dari membaca berbagai koran, hingga menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika masa itu ialah Abdul Muiz. Fakta yang ketiga adalah jadi sasaran tangkap pemerintah Belanda. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda. Aktivitasnya dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Hatta akhirnya dibebaskan setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal yang berjudul Indonesia Free. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. Belanda kembali menangkap Hatta bersama Sultan Syahrir yang kala itu menjadi Ketua Klub Pendidikan Nasional Indonesia pada Februari 1934. Hatta diasingkan ke Digul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun. Fakta yang keempat adalah mendapat gelar dari universitas kenamaan di Indonesia. Tak hanya sederhana dan suka membaca, Bung Hatta ternyata mendapatkan sejumlah gelar doktor honoris causa dari sejumlah universitas terbaik dan kenamaan Nusantara. Pada 27 November 1956, Bung Hatta mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Gelar yang sama di bidang hukum juga diterimanya pada tahun 1975 dari Universitas Indonesia. Selain itu, Universitas Pajajaran atau UNPAD memberikan jabatan guru besar luar biasa kepada Muhammad Hatta di bidang politik. Fakta yang kelima adalah pecinta kucing. Sehebat-hebatnya Bung Hatta, beliau tetaplah manusia biasa yang juga melakukan kebiasaan layaknya orang lain. Soal peliharaan misalnya, ternyata beliau pun juga memilikinya. Ada banyak binatang yang beliau pelihara, tapi dari semuanya yang paling difavoritkannya adalah kucing. Dimanapun Hatta berada, entah di pengasingan ataupun rumah sendiri, yang pasti Muhammad Hatta selalu punya kucing. Jumlahnya sendiri pun biasanya melebihi dari 1, dan rata-rata kucingnya adalah ras biasa atau ras kampung. Meskipun kucing ras biasa, tetapi Bung Hatta merawat kucing-kucingnya dengan sepenuh hati, bahkan sampai diberi nama. Soal nama, beliau selalu memberikan julukan yang aneh-aneh, mulai dari Hitler, Mussolini, sampai Tito. Fakta yang keenam adalah proklamasi merupakan hadiah ulang tahun terbesar dari Bung Hatta. Bagi Bung Hatta, 12 Agustus adalah tanggal bersejarah. 12 Agustus adalah tanggal di mana beliau berulang tahun. Di samping itu, momen ini juga terjadi hal besar yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Ya,
12 Agustus 1945 adalah masa di mana Jenderal Terauchi menyerahkan soal kemerdekaan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Bung Hatta sangat senang kala itu. Beliau bahkan sempat berujar, "Dalam hati kecilku, aku menganggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai hadiah jasaku sekian tahun lamanya untuk kemerdekaan Indonesia." Memang bagi seorang pejuang seperti beliau, tak ada hadiah yang lebih manis lagi selain buah dari perjuangan dalam hal ini, kemerdekaan Indonesia. Fakta yang ketujuh adalah merupakan sosok yang romantis. Bung Hatta pertama kali bertemu dengan Rahmi di Institut Pasteur Bandung. Kala itu, ia tengah mengadakan kunjungan bersama Bung Karno. Namun pertemuan ini tidak berarti mereka saling berkenalan, mengobrol, dan meminta alamat atau nomor telepon. Faktanya, Bung Hatta cuma melihat sekilas wajah Rahmi saja. Kembali lagi, Bung Hatta mengingat ikrarnya agar tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka dan lewat bantuan Bung Karno, akhirnya Bung Hatta mengutarakan ketertarikannya kepada Rahmi yang baru dikenal sebatas ciri-cirinya saja. Ternyata cinta yang lama dipendamnya berbuah manis. Saat menikahi Rahmi pada tanggal 18 November 1945, Bung Hatta menjadikan buku dengan judul Alam Pikiran Yunani yang merupakan karyanya sebagai mas kawin. Fakta yang ke-8 adalah wafatnya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta meninggal pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder di Haarlem, Belanda. Oke guys, itulah beberapa fakta menarik dari seorang Muhammad Hatta yang merupakan salah satu proklamator bangsa Indonesia, juga disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan Bapak Pembangunan Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi ini. Thank you for watching. Jangan lupa di like maupun di subscribe channel aku agar supaya channel aku bisa berkembang dan menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. See you on the next video. Thank you.